Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yashukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yashrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukarramin al mu'azzamin wa tulhimuna biha ilman ladunniya bi ilhamil malaikatil mukarrabin wa tarzuquna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah Man 1 Pasuruan, ingkang kula hormati Bapak Ibu Wakah beserta Bapak Ibu Dewan Guru Man 1 Pasuruan yang dimuliakan oleh Allah, mustami' mustami'at yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunanya sehingga aktivitas kita di dalam menjalankan ibadah Ramadan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustami'at yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita sudah masuk di hari 10 terakhir. Maka apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita peroleh? Karena ada sebuah hadis mengatakan syahrul ramadhana awwalu rahmah wa sadru maghfirah wa akhiru idkum minan nar. Di dalam bulan suci Ramadan ini dibagi 3. Yang pertama adalah 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah idkum minan nar. Bagaimana kita mendapatkan rahmat itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan, dan tidak semua orang itu mendapatkan rahmat. Karena di mana rahmat itu adalah merupakan kasih sayang dan pilihan-pilihan orang-orang yang tertentu. Kenapa? Masih banyak orang yang tidak bisa menjalankan Ramadan, padahal curahan rahmat sudah diberikan di dalam 10 hari pertama. Sehingga man fariha bidukhuli Ramadan harrama wa jasadu ala nira. Orang yang bertemu dengan Ramadan itu senang saja dengan kedatangan Ramadan, maka harrama wa jasadu ala nira. Maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Tapi kebanyakan orang dengan datangnya Ramadan itu banyak yang susah. Susah bekerja, susah aktivitas, susah belajar, susah untuk menjalankan aktivitas muamalah. Padahal sudah dicurahkan semua rahmatnya Allah. Maka oleh karena itu, sebagai pendekatan diri yang terbaik adalah shaumi, puasa. Riyadhah yang paling baik adalah puasa. Maka di antara pahala-pahala yang dirahasiakan oleh Allah adalah ibadah puasa. Mustami'at yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah maghfirah. Orang yang mendapatkan maghfirah, maka dalam pola kehidupannya, dalam aktivitasnya, banyak akan mengalami perubahan-perubahan tentang ibadahnya. Maka oleh karena itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Maka seketika orang itu mendapatkan maghfirah, cara beribadahnya, cara bermuamalahnya akan mengalami perubahan. Wabil khusus akan menjaga yang namanya kejernihan hati. Baik iri, dengki, hasud, ujub, riya, takabur. Ini adalah merupakan maghfirah yang diberikan oleh Allah setiap insan. Yang ketiga adalah idkum minan nar. Bahwasanya orang yang mendapatkan idkum minan nar apabila keduanya ini bisa dilampaui.
Ya, maka ujian yang mana itkum minan nar yang terbesar kepada diri kita. Apakah 10 pertama sudah kita lampaui, 10 kedua bisa kita lampaui, maka di akhir dengan mendapatkan gelar itkum minan nar, bebas dari neraka. Karena musuh yang terbesar adalah minal jinnati wan nas, antara jin dan manusia. Maka yang terbesar adalah musuh kita adalah manusia. Mustamiat yang dimuliakan oleh Allah, saya mengambil suatu tema adalah kembalinya manusia. Manusia kembali kepada jalan yang fitrah. Maka oleh karena itu, ya kan, disesuaikan dengan pribadi kita. Di bulan suci Ramadan, bisa enggak kita itu kembali kepada fitrah manusia dari 3 hal yang kita lakukan tadi. Banyak orang 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga adalah itqum minan nar. Tidak segampang itu. Maka sebuah hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa huwa aba au yuhadi au yumajisanihi au yunasirahi. Maka oleh karena itu kita bersyukur, fitrah kita adalah dilahirkan oleh kedua orang tua kita dalam keadaan muslim. Maka oleh karena itu ada 2 hal sebagai fitrah manusia. Yang pertama adalah fitrah manusia itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama. Maka ada sebuah wejangan yang diberikan kepada santri-santrinya Mbah Abdullah atau Batul. Barang siapa yang kepingin mulai tertutup dan terbukanya matanya mulai bangun tidur dan sampai semua itu kepingin dicatat ibadah oleh Allah, maka seketika bangun tidur setelah kita membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, maka dianjurkan ijazah dari Mbak Abdullah adalah membaca 3, ya kan, 2 kalimat syahadat. Jadi setelah kita bangun tidur, ya kan, disuruh untuk membaca 2 kalimat syahadat. Maka seketika kita sudah berikrar kepada Allah, fa insyaallah aktivitas dalam hidup kita ini akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kehidupan kita tidak memahami kodrat yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Ingat, ibadah ini bukan suatu mainan. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini dilimpahkan semua pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Maka kita wajib untuk beribadah dan mencari ridhonya Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa puasa Ramadan, ya kan, dengan ikhlas, ya kan, dengan iman, maka fa insyaallah, maka di situ akan disempurnakan Ramadannya. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, fitrah yang kedua adalah sebagaimana tuntunan dan tatanan kita menjalankan ibadah Ramadan. Apa? Menjadi fitrah, kembali kepada fitrah. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang tidak berpuasa juga kepingin menjadi fitrah. Fitrah itu dikembalikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kalau lebaran, boleh orang yang tidak puasa menjalankan lebaran. Tapi kalau untuk fitrah, kembali kepada fitrahnya manusia yang suci, maka itu khusus untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Fitratan wa fataron nas, maka kembalikan kepada fitrah manusianya. Jika kamu kepingin kepada sesuatu yang suci, maka disitulah orang-orang yang mendapatkan kualitas mutakin adalah akan menerima fitrah, kembali kepada suci, kembali kepada sesuatu hal yang sesuai ketika kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Maka jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, jika kembali kepada fitrah, tuntutan yang pertama seketika sudah menjalankan Ramadan, jangan lupa zakat fitrah.
Zakat fitrah itu boleh diawali sunnah hukumnya, diawali pada bulan awal Ramadan. Dan wajib dilakukan untuk zakat fitrah itu adalah pas sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri. Apabila dilakukan setelah sholat Idul Fitri, maka itu hukumnya adalah sedekah. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Ini seringkali menjadi polemik juga di masyarakat. Banyak orang-orang mustahik zakat, orang-orang yang menerima zakat, yang banyak tidak memahami praktik dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah amil zakat. Amil itu adalah suatu mengkoordinir panitia zakat yang dibentuk oleh aparatur tertentu, Depak atau dinas atau pemerintah daerah. Bukan amil itu perorangan atau kelompok, maka itu akan tidak sah zakatnya. Itu pemahaman yang sehingga apa? Itu kalau tidak dipahamkan benar, banyak amil yang di lapangan. Maka kasihan yang zakat. Jika itu tidak dibentuk oleh pemerintah daerah, maka yang seketika membagikan zakat fitrahnya orang, maka harus ada namanya. Tiap namanya itu harus, ini zakatnya fulan, ini zakatnya fulan. Tapi kalau dibentuk oleh pemerintah daerah, seperti MAN kemarin itu adalah mengumpulkan zakat-zakat anak-anak, sudah, karena terbentuk secara SK. Yang kedua, sabilillah. Ini jadi polemik. Yang dinamakan sabilillah adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya, mengamalkan ilmunya untuk kegiatan keagamaan. Jadi guru, jadi ustadz, di pondok, di mahat, apapun. Yang mana gajinya itu tidak cukup dalam kehidupan sehari-harinya. Maka itulah orang-orang yang berhak. Bukan suatu tempat yang mana suatu tempat itu kiai ini sudah kaya, atau ustadznya sudah kaya, atau mahat yang sudah besar, dia menerima zakat fitrah. Tidak boleh sebenarnya itu. Yang dinamakan sabilillah adalah orang-orang yang mana antara gaji dan kehidupannya itu belum mencukupi. Itu namanya sabilillah. Itu diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jika kita kepingin kembali kepada fitrah yang benar, ya kan? Maka oleh karena itu kita harus benar-benar memahami perjalanan fitrah itu. Pesan dari Rasulullah Muhammad SAW, seketika setelah sholat Id, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Muhammad, maukah engkau mengamini doa saya? Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya malaikat, kalau yang berdoa itu malaikat Jibril dan yang mengamini adalah Rasulullah, fa insyaallah doanya pasti mustajab. Apa doa yang dilakukan oleh Rasulullah? Doa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan yang mengamini adalah Rasulullah. Yang pertama adalah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Yang mana seketika bulan suci Ramadan yang semacam ini tidak ada perhatian apapun kepada kedua orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ini sebagai wacana dan muhasabah. Yang kedua, maka Rasulullah seketika, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka. Rasulullah mengamini, amin. Yang kedua adalah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya istri yang berani kepada suaminya. Maka Rasulullah amin. Maka oleh karena itu, seketika Rasulullah itu mengamini, dengan doanya malaikat itu, ada sebuah sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah ada hadis yang berkenaan tentang durhakanya suami terhadap istri? Maka Rasulullah menjawab, tidak ada. Karena suami adalah merupakan presiden dan memikul tanggung jawab seorang istri. Istri itu adalah merupakan swarga manut neraka katut. Maka oleh karena itu anak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah itu pulang dari Isra Mi'raj, diperlihatkan oleh malaikat Jibril
di neraka. Ternyata di neraka itu banyak penghuninya adalah dari perempuan-perempuan. Maka oleh karena itu, kenapa? Apakah orang perempuan tidak beribadah? Apakah tidak sholat? Sholat. Bahkan sholat yang melebihi seorang suaminya. Tapi kenapa? Hunna yakfurnal ashir. Karena kurang bersyukurnya, kurang matur syukurnya seorang istri terhadap suaminya. Ini sebagai muhasabah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholih. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu sholih, istri yang soleh. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, di podcast ini banyak, ini sebagai muhasabah kita semua. Apalagi kita seorang guru, apalagi kita seorang ustadzah, yang mana jangan sampai profil-profil kita itu keluar dari syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang terakhir bahasa Rasulullah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya apabila seorang muslim masih mempunyai tanggungan dosa, belum memaafkan dosa sesama muslimnya. Maka oleh karena itu, memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Tetapi memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Maka oleh karena itu, seketika kita Idul Fitri, maka kita wajib mengungkapkan apa yang harus kita ungkapkan. Jangan hanya kita salaman-salaman. Kebanyakan anak muda 0000 Idul Fitri minal aidin wal faidin hanya. Andai kata kita sudah mempunyai hakul adam, mempunyai kesalahan hakul adam, maka berhak kita menyebutkan sepurane sing akeh yo, aku tahu hibah nang kamu, aku tahu ngomong ini. Maka itu sah. Selama itu tidak pernah diucapkan, maka dosa tidak akan luntur. Inilah yang namanya hablum minan nas. Kalau hablum minallah yang kita lakukan, kalau kita kepingin kembali kepada fitrahnya, maka oleh karena itu, di 10 terakhir ini, mari sama-sama kita memohonkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin hanya itu sebagai bahan muhasabah yang diingatkan oleh Rasulullah. Pesan yang terakhir setelah sholat id yang ketemu dengan malaikat Jibril. Yang pertama, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan engkau terima ibadahnya istri yang durhaka terhadap suaminya. Jangan engkau terima amal ibadah puasanya yang mana sesama muslim masih belum bisa memaafkan dosa-dosa hablum minas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam podcast ini. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.